Nah ini. Ya. Kemudian syarat muazin yang lainnya adalah baligh. Ini ya. Sudah baligh. Walaupun ya, kalau ditanya apakah sah muazinnya anak-anak, tetap sah. Ya. Tetap sah, tapi kalau ada orang yang baligh, yang sudah baligh, yang dewasa, ya, itulah didahulukan. Dikatakan kenapa muazin anak-anak itu tetap dikatakan syah? Sebab imam yang anak-anak pun sah. Ini dikiaskan di situ. Imam yang masih anak-anak yang belum balik itu tetap sah. Karena pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Amr bin Abu Salamah, ya, Al-Jurmi. Amr bin Abi Salamah Al-Jurmi, dia menjadi imam bagi kaumnya di saat berumur 6 tahun. 6 tahun seberapa ya? Anak antum berapa tahun tuh pas Yakub? 8 tahun ya, lebih kecil dari anaknya Pak Yakub ya. Itu menjadi imam bagi kaumnya. Ya, tuh. Jadi tetap sah kalau dikatakan. Yang utama adalah yang balik. Kemudian syarat muazin itu diutamakan orang yang baik agamanya. Bukan orang munafik, ya. Bukan orang fajir, suka mabuk-mabuk, tiba-tiba azan, ya. Suka main judi, tiba-tiba azan, suka berzina, main perempuan, lalu azan, ya. Jadi diutamakan orang yang baik agamanya. Nanti azan mabuk dia, ya. Hai, miring-miring nanti dia, ya. Tuh. Lalu syarat yang berikutnya yang kelima itu orang yang amanah, bisa dipercaya. Ya, terkait dengan waktu-waktu tentunya dia amanah, tahu waktu. Tuh. Saya pernah ya melihat jam zaman dahulu pakai matahari, tapi ada ukuran-ukurannya. Itu waktu saya ke Istana Topkapi di Istanbul, Turki sana. Itu ada jam zaman dahulu pakai matahari. Ya, itu patokan bagi muazin. Ya. Nah, ini. Nabi SAW beliau bersabda, imam itu adalah penanggung jawab di dalam sholat berjamaah. Ya. Kemudian muazin itu adalah orang yang bisa dipercaya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan, imam adalah penanggung jawab di dalam sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah, tanggung jawab itu ada di imam. Jelek buruknya sholat berjamaah itu yang tanggung jawab di hadapan Allah adalah imam. Makanya dipilih imam itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, orang yang mengerti tentang sunnah Nabi. Ya, imam. Tuh. Karena dia tanggung jawab, ibaratnya supirnya dia, mau masuk jurang, mau nyerempet, mau apa, dia yang pegang. Makmum tinggal ikut-ikut aja mau kemana. Nah ini ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian ini yang penting juga, suaranya haruslah lantang dan besar. Di imam itu suaranya lantang dan besar, bukan ya, alay. Bukan begitu ya. Harus lantang dan besar suaranya imam itu. Ya, kenapa Rasulullah memilih Bilal bin Rabah? Bilal itu keturunan dari Afrika. Orang Afrika itu suaranya kencang-kencang. Ya, apalagi di zaman dahulu udah ada speaker. Tuh. Ini ya. Jadi suaranya terdengar oleh orang yang tidak hadir di situ.
Itu syarat muazin, syarat-syarat muazin. Nah, yang berikutnya ya, tata cara azan sekarang. Tata cara azan. Pertama tentu orang yang azan itu dalam keadaan suci, sunahkan dia dalam keadaan bersuci. Tidak junub ya, masuk masjid. Junub, suci dia. Lalu dia menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini penting bagi antum yang biasa aja nanti di sini. Jari-jari itu masuk ke dalam telinga. Begini azan tuh, jari masuk ke telinga. Entah apa hikmahnya ini, mungkin di antara hikmahnya itu adalah dengan dimasukkan jari ke telinga menguatkan, melantangkan suara kita. Itu. Kemudian yang keempat, azan itu berdiri. Tidak duduk begini walau pakai mic. Hayya 'alas shalah, berdiri sunnahnya. Dan sendiri tidak kor begitu, ya. Azan itu sendiri. Kemudian, nah ini penting nih bagi muazin, harus mengerti tata cara menyambung tiap dua kalimat. Takbir itu disambung. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu jeda namanya itu. Tapi disambung, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sambung. Ini harus dipahami oleh muazin, ya. Dan itu dalam satu napas. Jadi dua takbir dalam satu napas. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu salah, itu dua napas itu. Jadi satu tarikan napas. Di waktu subuh ditambah dengan as-salatu khairu minan naum. Tambah kalimat itu, tata cara azan. Nah, yang ketujuh ini penting nih, banyak yang nggak ngerti muazin. Ketika kita mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, maka menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah. Gitu, noleh ke kanan. Lalu ketika kita mengumandangkan hayya 'alal falah, maka menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Banyak yang nggak mengerti yang begini, sunnah-sunnah begini. Ya, penting, makanya kalau nggak ngaji kan nggak tahu azan begini. Bahkan mungkin tidak memegang telinganya sini, tak ngerti dia. Nah, ini diantara tata cara. Kemudian yang berikutnya, ya, syarat sahnya mengumandangkan azan. Jadi azan seseorang itu dikatakan sah, ya, satu, bila tiba waktu sholat. Kalau belum waktu ya nggak sah azannya. Yang kedua, dia memang niat mau azan, ya. Yang ketiga, azan itu dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa-bahasa lain. Dulu di Turki ada upaya mengganti bahasa Arab dengan bahasa Turki. Ini upaya sekulerisasi, ya, saat itu, menjauhkan agama dari masyarakat. Termasuk azan mau diganti. Ayo kita sholat. Nah, gitu ya. Ayo kita sholat. Nah. Kalau bahasa Jawanya apa? Monggo apa? Monggo pinara. Monggo sembahyang. Monggo sembahyang, monggo panjenengan sholat, gitu ya. Nah, ini tidak boleh diganti, harus dengan bahasa Arab. Itu syarat sahnya azan.
lalu tidak merubah maknanya. Tidak boleh ada lafaz-lafaz yang merubah makna. Ini yang banyak sering kita kadang baik ketika azan terus qomat itu ya, walaupun ini semua tidak merubah makna. Asyhadu an la ilaha illallah, terus ketika Muhammad wa asyhadu anna, ada wa-nya, itu sebenarnya enggak ada wa di situ. Ya. Coba Anda perhatikan, kadang orang qomat begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, padahal enggak ada wa. Tapi langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, azan itu lafadznya harus sesuai urutan dan bersambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.